Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud, sanad beliau Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Basoleh Darat, hadartu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirihi. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato, hadartu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirihi. Terus wafatani babu kada wa kada. Yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini, termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Dahlan. Jadi yang Solo itu Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali, yang punya simtut Durer. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus dodak ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu? Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke pendekar hebat itu gak gampang kena fitnah, diadu domba. Pendekar yang gampang kena adu domba itu biasanya itu baru lulus dari padepokan, matengnya karena jemuran. Tidak semestinya dong ulama mau diadu domba, dan harus bisa memilih. Beberapa yang lalu ada pertanyaan bagaimana jika ada habaib begini, sekarang ada pertanyaan ada ustadz begini dan sebagainya. Kalau anda hebat, anda nggak bisa diadu domba, anda jangan mau diadu domba, anda harus memilah. Nah ini prihatin betul saat ini. Penjahatnya adalah pemainnya itu. Lagi-lagi kalau kita kembalikan pemainnya pasti bukan orang rebutan akhirat. Kalau orang rebutan akhirat nggak akan mengadu domba. Rebutan dunia, rebutan pangkat, rebutan kursi. Semoga Allah menutup mata kita dari melihat kesalahan para ulama. Semoga Allah menutup mata kita dari melihat kesalahan para habaib, sehingga kita tetap bisa husnudzon baik dengan mereka. Dan yang mengadu domba urusannya dengan Allah. Ingat, orang ngadu domba akan dihancurkan Allah di rumahnya sendiri. Saya ingatkan, kalau ada orang suka ngadu domba, ketahuilah akan dihancurkan di rumahnya sendiri. Dia akan punya percekcokan dengan orang yang selama ini paling dekat dengan dia. Hati-hati. Ono sing ngomongnya Wali Songo itu duduk keturunannya Kanjeng Nabi. Punya apa? Aku dengar itu kok ikut dengan kok betul nanti komentari ini ku napa? Lha nyapa aku komentari piye? Aku melu-melu koyo wong-wong semacam kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim, lah nek salah, fatwa itu salah, kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau itu, terus moro-moro sesuk ning ora mahsar, terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Loh, kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kabeh putu-putuku ya? Nah, jawabanmu piye aku pengen roh, Perpecahan yang terjadi di antara umat Islam bukan karena khilafiyah, wallahi bukan karena khilafiyah, bukan karena perbedaan pendapat, tapi perpecahan yang terjadi karena perbedaan tujuan dalam hidup. Ada yang lillahi ta'ala, ada yang lidunia. Semua orang yang tujuannya dunia nggak bakal bisa bersatu. Buktinya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i banyak perbedaan furu'iyah di antara keduanya. Tapi nyatanya kalau Imam Ahmad sakit, datang Imam Syafi'i, sembuh penyakitnya saking bahagianya kedatangan Imam Syafi'i. Begitu juga sebaliknya, ketika Imam Syafi'i sakit, didatangi Imam Ahmad, sembuh karena kedatangan Imam Ahmad. Mereka saling mencintai walaupun beda pandangan furu'iyah. Contohnya saja sholat subuh, Imam Ahmad tidak menggunakan bacaan doa kunut di i'tidal, tapi Imam Syafi'i menggunakan kunut. Imam Ahmad tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah, tapi Imam Syafi'i menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perpecahan yang terjadi bukan karena khilafiyah, tapi karena tujuan yang berbeda. Tidak sedikit mereka yang satu guru, satu ilmu pun pecah
karena punya tujuan yang berbeda dalam hidup. Ayo, mau coba Quran di kuburan hukumnya apa? Kalau kita selama ini kalau ngaji satu pihak, ndak boleh bid'ah, dolalah dan seterusnya. Antum buka kitab Riyadhus Shalihin, atau Riyadhus Shalihin. Ada bab doa kepada mayit atau doa untuk mayit setelah menguburkan jenazahnya dan duduk di samping kuburannya sesaat untuk mendoakannya, untuk mintakan ampunan dan untuk membacakan Al-Qur'an. Ini yang ngomong Imam An-Nawawi. Lalu beliau bawakan riwayat-riwayat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ini Imam Syafi'i langsung loh ya. Imam Syafi'i bilang, dianjurkan untuk membaca sesuatu daripada Al-Quran, dan jika menghatamkan Al-Quran maka lebih bagus lagi. Yang ngomong siapa itu? Imam Syafi'i. Antum waras sesat, Imam Syafi'i terus. Ya apa kan bid'ah?